Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga rahmati kita semuanya. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan nikmat yang paling layak untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam ini. Akhul Islam azani Allah, Imam Ahmad berkata, ketika ada seseorang yang mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, maka Imam Ahmad berkata was sunnah, dan juga nikmat sunnah. Artinya ketika kita diberikan hidayah oleh Allah kepada sunnah, maka ini sungguh subhanallah nikmat yang luar biasa. Karena Islam tanpa sunnah tentu sesuatu yang jauh daripada Islam itu sendiri. Karena yang menyampaikan Islam adalah Rasulullah SAW. Oleh karena Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau berkata, "I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Islam. Dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Maka Islam tanpa sunnah tidak mungkin berdiri. Sunnah tanpa Islam pun tidak akan diterima. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, nikmat terbesar setelah diberikan oleh Allah nikmat Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ya untuk mengikuti sunnah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Allah juga berfirman, man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah, siapa yang menaati Rasul sungguh ia telah menaati Allah. Dan Allah mengancam orang yang menyelisihi perintah Rasul dengan ancaman yang berat. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan ditimpa fitnah? Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan, al-fitnatu hiya syirk awil kufur. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu kesyirikan atau kekafiran. Artinya, orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jadikan ia hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini ancaman yang berat. Orang yang menyelisih perintah Rasul SAW ditimpa fitnah, kata Allah, atau ditimpa azab yang pedih. Subhanallah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan tidak layak bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara untuk mencari alternatif lain. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk mencari pendapat-pendapat lain bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah ketetapan. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin an yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim, ya idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah.
Tidak layak bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah sudah memutuskan sebuah keputusan untuk mencari pilihan yang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mencari pilihan bila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan. Dan setiap mukmin harus ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Karena keputusan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran itulah kebaikan. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itulah kebaikan. Adapun yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Allah. Sedangkan kita ilmu kita sedikit sekali Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita Bapak dan Ibu sekalian, ya, berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidup, bahkan suri tauladan dalam hidup. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Namun ternyata tidak setiap muslim mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Siapa yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Sedangkan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, sulit bagi dia untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Karena perintah-perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Bahkan terkadang larangan-larangan Rasulullah seringkali menguntungkan dunia kita. Saat kita tinggalkan, terasa berat di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini yang harus kita kokohkan. Karena kebahagiaan tiada lain adalah dengan menaati Allah dan Rasulnya. Dan kesengsaraan dan kebinasaan tiada lain adalah dengan memaksiati Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ingin menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, silakan ia menaati Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang tak ingin surga Allah, atau hanya sebatas berandai-andai saya, berangan-angan saya ingin surga Allah, tapi ternyata tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, jangan berandai-andai dia bisa mendapatkan surga bila ia tidak mau menaati Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali kata Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Subhanallah, ada orang yang tidak mau masuk surga? Atau apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang menaati Allah pasti masuk surga. Siapa yang menaati aku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, kata Rasulullah,
dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bapak sekalian, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Islam datang kepada kita untuk menjadikan pemeluknya siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna daripada Islam. Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya apa? Menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah. Apa makna menyerah kepada Allah? Artinya siap diatur oleh Allah. Maka setiap muslim harus siap diatur oleh Allah. Ya, setiap kita harus ada di dalam hati saya atau hati kita semuanya ini, saya siap diatur oleh Allah. Saya lebih ridho diatur oleh Allah. Karena aturan Allah itu yang terbaik untuk hidup kita. Karena aturan Allah itu yang paling bijaksana, yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Islam menginginkan kita berjiwa apa? Sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, amana ar-rasul bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar, kami taat. Jangan seperti orang Yahudi, kami dengar tapi maaf, kami tidak mau taat. Berarti harus dua, Pak. Sami'na, pertama mendengar. Mendengar apa? Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Taat. Karena mendengar tanpa taat sia-sia. Mau taat tapi tak mendengar, tak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak pula apa yang dipahami oleh para sahabat. Mau taat tapi tak mau mendengar Allah dan Rasulnya, ini pun juga tidak diterima oleh Allah. Maka itu Islam menginginkan kita dua perkara tadi. Apa itu? Sami'na yang pertama. Apa sami'na? Mendengar. Mendengar apa? Dalil Allah dan Rasul, wahyu. Makanya Al-Quran dan hadis ini disebut dengan dalilun sam'i. Ya. Kalau dalil akal, akli. Kalau dalil Al-Quran dan hadis, sam'i atau naqli. Berarti kita harus sami'na, mendengar. Mendengar apa? Allah dan Rasulnya. Kita harus lebih mendengar Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Ucapan siapapun bila bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, wajib kita tolak. Ya. Tak boleh kita ikuti. Siapapun, walaupun dia seorang ulama besar, kalau ternyata ucapannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Tak boleh diikuti. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ata'na, taat. Setelah mendengar, kita apa? Kita taat. Dan untuk bisa taat membutuhkan apa? Memerlukan apa? Untuk bisa taat memerlukan keimanan. Untuk bisa taat memerlukan apa? Kesabaran. Karena tak mungkin kita bisa taat tanpa ada kesabaran di hati kita. Karena untuk menaati butuh sabar, tidak Pak? Perlu sabar, tidak? Perlu sekali. Oke, sholat memerlukan kesabaran, Pak? Sangat perlu sabar. Ya. Ketika kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, untuk bisa sabar di atas khusyuk itu sulit. Ya.
Ketika kita sedang tidur, terdengar suara adzan, as-salatu khairum minan naum. Untuk bangkit dari dari tidur kita menuju masjid. Wah, berat sekali. Perlu sabar? Perlu sekali. Untuk menaati orang tua kita perlu sabar? Perlu sabar. Untuk mencari rezeki yang halal perlu sabar? Perlu sabar. Untuk menjauhi maksiat perlu sabar? Perlu sabar. Apalagi di zaman sekarang maksiat di mana-mana. Subhanallah. Oleh karena itulah kita tak mungkin bisa menaati Allah bila kita tidak punya kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah berkata, apa kata Ali? As-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Kesabaran dalam iman itu bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak mungkin hidup tanpa kepala, iman pun tak akan mungkin hidup tanpa kesabaran. Ya. Mana yang kita pilih? Saya mau tanya. Tolong jawab. Mana yang kita pilih? Sabar di dunia atau sabar dalam api neraka? Hah? Sabar dalam api neraka sudah tak ada manfaat lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakanlah panasnya api neraka. Silahkan kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Sedangkan sabar di dunia, ada manfaatnya tidak? Manfaat besar. Sabar sebentar untuk sholat. Sabar sebentar untuk sujud kepada Allah. Sisihkan waktu kita untuk menaati Allah, untuk mempelajari agama Allah, untuk berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar sebentar. Di dunia sebentar. Ini yang diinginkan oleh Islam, agama kita, saudaraku sekalian. Agama kita meminta kita sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar. Untuk mendengar butuh apa? Butuh ustaz. Butuh pembimbing. Memahamkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita butuh ulama. Ulama yang paling faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kita berusaha untuk sami'na, yaitu mempelajari. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan. Salah. Banyak orang menjadikan Al-Quran sebatas hiasan-hiasan dinding. Al-Quran Allah turunkan untuk jadi hiasan hati, bukan hiasan dinding. Hiasan apa? Hiasan hati kita. Allah berfirman dalam surat Yasin, liyunzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan untuk orang yang hidup. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sami'na, kami mendengar. Dengan cara kita berusaha untuk mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi SAW. Kita sangat perlu kepada ilmu Allah. Ingat, bila Bapak mau pergi ke suatu tempat dan ternyata Bapak tidak tahu jalannya kemana, Bapak pun tak mau bertanya orang, tak mau melihat peta. Kira-kira Bapak sampai? Tak akan sampai, karena Bapak tidak tahu tempatnya mana. Sekarang kita ingin ke surga, tapi kita tak tahu jalannya kemana. Menurut saya ini jalan ke surga. Menurut kamu? Surga itu milik Allah. Jalan menuju surga harus sesuai yang Allah tuntunkan kepada kita. Tak boleh menurut pemikiran saya, menurut akal saya, tak bisa. Saudaraku sekalian, ikhwata iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika mengatakan sami'na, mendengar. Apa ini? Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itulah mendengar. Kita mendengar bimbingan Allah dan Rasulnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan para asatidzah yang telah kokoh keilmuannya. Oleh karena Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kita semua mau surga? Semua ingin ke surga. Tujuan kita apa? Surga. Tapi kita tak mau mencari ilmu, tak mau menuntut ilmu. Bagaimana kita akan sampai ke surga, Pak? Sami'na, mendengar. Biasakan kita mendengarkan ilmu. Jangan kita biasakan mendengarkan nyanyian, lagu-lagu yang itu semua hanya akan menghalang-halangi hati kita dari ayat-ayat Allah.